Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini Ibu mengucapkan selamat sore. Nggih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik. mudah-mudahan hari ini Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat, tentunya semangat. Nggih. Namun sebelumnya pelajaran dimulai, mari kita dulu berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Ibu Ketut Sumiati. Sumiati ya. Tolong pimpin Iya, doanya Bu. nih. Nggih. Ibu Baiklah, Sumiati. teman-teman. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Puja Guru. Mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om. Selesai, Bu. Ya, terima kasih eh, pada anak Sumiati ya yang jadi anak yang rajin dan teladan ya. Tapi sebelum pelajaran dimulai, barangkali anak-anak ada yang temannya tidak masuk nih hari ini. Hadir semua, Semua Bu. hadir. Oke, Ya, hadir. terima kasih ya. Nah, tadi kita sudah melakukan doa ya. Menurut kalian doa itu penting nggak anak-anak? Penting, Bu Guru. Nah, Bu Guru. itu adalah apa tujuannya kita berdoa? Tuh, mohon Supaya keselamatan. selamat, supaya Ya, Mohon mendapat keselamatan, Ibu. keselamatan, ya, memohon perlindungan ya kepada Ide Sang Hyang Widiwasa ya. Nah, berbicara tentang doa dalam ajaran agama Hindu itu ada ajaran yang hubungannya dengan Tuhan ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu tetap harmonis ya. Nah, mungkin pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi Trihita Karana. Nah, pada alur pembelajaran hari ini Ibu sampaikan kepada kalian semua. Setelah Ibu menjelaskan dalam bentuk video nanti, kalian sekarang bentuk kelompok dulu ya. Nah, dalam kelompok itu Ibu tugaskan nanti anak-anak untuk mengerjakan ya bagaimana masalah-masalah yang ada di sekeliling kita terkait atau hubungannya dengan ajaran Trihita Karana ya. Nah, dalam pembelajaran ini tentunya memiliki tujuan ya. Jadi memahami tentang ajaran Trihita Karana dalam kehidupan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video pembelajaran ini. Mohon dicatat ya, ada hal-hal yang penting. Ye. Iya, Bu.
penyebab. Tiga penyebab kebahagiaan. Sekringnya yang dianu lah. Hah? Mengulang yang aku bilang ibu. Nggak bilang siswa. Lalu yang anu tuh kada jelas. Yang modul ajar, komentari ajar. Betul. Ibu. Oke. Sudah ya? Iya, Bu, Nah, demikian sudah. penjelasan sedikit mengenai ajaran Trihita Karana. Ya. Ada yang tahu anak-anak tadi sudah ada video tentang pembelajaran mengenai pengertian Trihita Karana. Ada yang tahu anak-anak Ya, Bu. apa itu Trihita Karana? 3 penyebab bahagiaan, Ibu. Iya, ya 3 penyebab hubungan yang harmonis ya. Kemudian bagian-bagiannya apa saja? Pawongan, Ibu. Nina mungkin Parayangan, Bu. ya, Parayangan, pawongan, dan pelemahan. ya, satu itu ada perayangan, yang kedua pawongan, dan ketiga palemahan. Nah, jadi di sini dalam ajaran Trihita Karana ini dituntun kita bagaimana kita bisa menerapkan ajaran agama Hindu yang baik ya. Bisakah anak-anak menyebutkan salah satu bagian dari contoh perayangan? Membersihkan Ibu. pura. Iya, suci. apa lagi? Dengan tempat suci. Iya, ada lagi. Sembahyang di pura. Ya, bagus. Ya, itu salah satu contoh dari perayangan. Kemudian contoh pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Apa kira-kira contohnya? Kasih Berbuat sayang. yang baik. Kasih Saling sayang. menyayangi, Ya, Bu. Ya. kasih sayang, ya. Saling Menengok menolong. orang sakit, menengok orang sakit. Apalagi contohnya? Tolong menolong. Membantu tetangga, Bu. Iya, tolong menolong, rukun dalam bertetangga, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian dari Trihita Karana itu adalah apa? Pawongan. Isusila, sebutkan itu yang bagian ketiga dari Trihita Karana apa? Pelemahan. Yang ketiga. Palemahan, Ya, Bu. palemahan. Apa artinya palemahan, anak? Tempat tinggal kita. Hubungan manusia dengan lingkungan, Ibu. Iya, hubungan kita yang harmonis dengan lingkungan atau Hubungan dengan harmonis antara alam. manusia dengan Oke. lingkungan. Ya, kira-kira apa contohnya? Tidak membuang Menjaga sampah kelestarian sembarangan. Merawat tanaman. Bagus, ya. Merawat Nah, tanaman. Menyiram bunga, terkait Ibu. dengan contoh tadi, Sumiati bilang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Sembarangan. Kalau anak-anak di sekolah apa yang menjadi upaya untuk menanggulangi sampah? Kira-kira anak-anak? Memilah Buang sampah, sampah Bu. pada tempatnya, Bu. Oh iya, memindahkan sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua apa? Sering bersih-bersih, Bu Guru. Sampahnya Sering dibuat ekobrik, Bu. bersih-bersih, ya. Dan juga tidak lupa juga memilih ya sampah organik dengan sampah non organik. Ya, itu sudah sering kita lakukan di sekolah kita nih. Nah, kemudian bagaimana sekarang dampaknya ya kalau kita membuang sampah sembarangan? Banjir, Bu. Dampaknya banjir, Ibu. Yang kan Ya, kotor. banjir. Ya, Kotor. Kotor. apalagi sekarang ini mendekati musim hujan ya. Lingkungan kotor, Bu. Lingkungan Banyak kotor. Iya. Nah, akibat kita membuang sampah sembarangan, jadi selokan atau sungai itu kotor ya, kemudian tersumbat ya. Nah, Bahkan itu banjir, jadinya Bu. akan mengakibatkan banjir. Banjir. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain. Apa usaha kita di sekolah sebagai wujud praktik kita dalam pelemahan? Ini Berarti dalam sampah- proyek P5 ya. Sampah plastiknya dibuat ekobrik, Bu. Iya, ada sampah plastiknya dibuat atau
menjadi sesuatu yang paling berharga. Nih. Kemudian contoh yang lain, ada lagi apa usaha kita di sekolah dalam pelaksanaan palemahan. Bersih-bersih di lingkungan sekolah. Bersih-bersih di lingkungan sekolah, kemudian menanam pohon ya, itu agar suasana sekolah kita menjadi Sejuk dan hijau. nyaman. Iya. Indah. Ya. Nah, demikian dari penjelasan Ibu mengenai Trita Karana. Seperti kesepakatan kita setelah pembelajaran selesai, silakan bergabung cari kelompoknya masing-masing ya. Sudah buat kelompok sudah? Sudah. Sudah Bu Guru. Sudah, ya. Nah, sekarang kalau sudah membuat kelompok, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya, nggih. Bisa dilihat ya? Ya. Bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa nggih. Nah, itu di LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat ya semacam tugas dan dikumpulkan hari ini. Nah, ini adalah LKPD yang harus anak-anak buat. Kemudian soalnya baca dulu dengan baik ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman Trihita Karana. Kemudian diskusikan jawaban kalian dengan teman sekelompok. Dan terakhir buat laporan ya, kemudian dipresentasikan. Nah, ini tugas-tugas kalian yang anak-anak kerjakan. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa, Bu. Bisa. Nih. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan Trihita Karana. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 unsur utama dalam Trihita Karana. Soal nomor 2, hubungan Trihita Karana dengan lingkungan sekolah, yaitu bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan sesama atau pawongan di lingkungan sekolah. Yang kedua itu di sini menjelaskan bagaimana hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan yang dapat diterapkan di sekolah. Nih, nah silakan kalian kerjakan dengan baik. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Ya, sekarang diskusikan dulu. Ibu kasih waktu dulu anak-anak. Sudah? Sudah. Ya. Sudah? Nah, sekarang di soal nomor 1 mengenai pengertian ya. Pengertian dan bagian-bagian dari Trihita Karana. Kelompoknya Susilo, nih. Jelaskan pengertian Trihita Karana beserta dengan bagian-bagiannya. Silakan. Susilo atau Sumiati aja langsung bantu temennya dulu. Pengertian Trihita Karana beserta dengan bagian-bagiannya. Iya, Bu. Pengertian Trihita Karana. Tri artinya 3, hita artinya hubungan yang baik. Jadi Trihita Karana 3 penyebab hubungan yang baik. 1, parayangan. 2, pawongan. Dan yang ketiga, palemahan. Palemahan. Ya, bagus sekali ya. Kemudian soal nomor 2. Tunjukkan contoh nyata ya hubungan sesama teman di sekolah sebagai wujud dari Trihita Karana.
hubungan kita dengan teman. Saya Sarmini berikan contohnya bagaimana hubungan kita dengan teman di sekolah. Ya, kalau kita punya uang, temannya tidak punya. Kita lebih punya berbagi. mempunyai dikasih Oh temannya. iya, ya itu Saya sifatnya memberi- membantu, nge. Nah, Ada lagi, Nadiase, apalagi contohnya hubungan kita dengan teman? Contohnya kalau ada teman yang jatuh, kita bantu untuk merawat atau mengobatinya. Kalau ada teman yang sakit juga kita tolong supaya cepat sembuh. Ya, nah itu salah satu praktik kita ya, aksi nyata kita dalam hubungannya pawongan di sekolah. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan anak-anak dari kalian? Cukup, Bu, tidak ada. Cukup jelas Ibu, cukup jelas. Sudah, Bu. Sudah cukup. Sebelum Ibu Sudah, Bu, akhiri, cukup, ada nah. yang bertanya? Tidak, nge? Cukup Ibu, cukup Ya. ya. Tidak ada. Nah, begitulah mengenai ajaran Trihita Karana. Menurut kalian itu sangat penting nggak Trihita Karana itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, Penting sekali Bu. penting sekali, Penting, nge. Itu Bu. tujuannya adalah Ya. membantu hubungan kita yang harmonis, ya, bukan saja untuk kepada sesama, tetapi hubungan kita ke Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa, termasuk juga hubungan kita terhadap lingkungan, ya, karena kita juga bisa menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Ya. Nah, mengenai pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan dulu. Nanti minggu depan, Ibu lanjutkan mengenai nilai-nilai ajaran Trihita Karana jika dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa dan para mesanti. Nadiase, coba pimpin dulu doanya. Siap, Bu Guru. Ya. Marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Om Awigna Masu Nama Sidam Om Sidirastu Tatastu Swaho Om Santi 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 Om. Sudah Bu Guru? Ya, terima kasih anak-anak. Silakan istirahat nih. Selamat sore. Selamat sore Bu Sore. Guru. Terima Oh. kasih. Ya.